Makanya gini ibu, orang kalau mati, ada yang sulit matinya, ada yang ringan matinya. Kenapa yang sulit mati? Karena malaikat manggil-manggil, Hoi jiwa yang jahat, keluar, dan tapuang, dan pijaang. Takut keluar pak? Tak betul? Tapi kalau ada orang, bu, keluarlah ibu, ada auto baru untuk ibu, cik, Ferrari, Innova, pasti ibu capek keluar, tak betul? Nah, sama, mati juga begitu. Nanti malaikat itu akan datang. Ibu baca nanti surat Fussilat, surat 30, surat 41. Surat Fussilat ayat 30. Fussilat ayat 30. Orang-orang yang beriman, lalu mereka istiqamah dalam kebaikan. Ketika dia mati, datang para malaikat. Ngapain malaikat datang? Ini surgamu nih, udah siap. Maka dia meluncur saja keluar. Kenapa? Itu yang manggil-manggil itu menawarkan sesuatu yang indah. Itu yang disebut matinya wanasitat. Mati yang ringan dan nikmat. Karena malaikat datang, ini surgamu sudah siap. Cobalah tengok keluar sebentar. Keluar, mati langsung. Yang tadi, enggak. Datang malaikat mari hari, oi keluar, ang kurang ajar dan tapu ang dan pijak ang dan cabi-cabi ang. Mana pada kalau apa? Tahu? Ndak amu keluar ngelo le. Itu yang disebut wan naziati gharqa. Jadi mati itu tak sakit ibu. Kalau turun malaikat memanggil-manggil ibu dengan memperlihatkan surga. Justru ibu ingin secepatnya keluar itu. Ya tak? Tapi kalau enggak nanti ibu rasakanlah di surat Al-Anfal ayat 50. Bacalah Al-Anfal 50. Ya. Surat 8 ayat 50. Apa kata Allah? Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang-orang kafir ahli maksiat yang matinya itu ketika mati, itu malaikat datang. Bagaimana malaikat datang? Menampar-namparnya. Ada orang takut mati kali tapuk. Ya. Ibu, orang datang pengen menemui ibu, menyuruh ibu keluar tapi nyeladiang di luar. Bu, keluar Allah, jo ladiang keluar. Kalau ibu keluar. Begitulah kematian tu. Sederhananya. Al-Anfal 50. Ada orang mati kata Allah itu ditampar-tampar. Apa nak takut dia mati itu? Makanya dia payah matinya. Makanya Bapak Ibu kalau istiqamah lah, pokoknya Bapak Ibu istiqamah saja, cari amal tapi istiqamah. Ambo pengajian koyo ambo sampai mati istiqamah. Jangan cuai yang gadi batalu. Ini datang, sudah datang, sudah lah. Itu cuai yang gadi batal istiqamah namanya itu ya. Kalau istiqamah itu malaikat manggil-manggil ibu menjelang mati ibu. Ini surga ibu. Ibu mau keluar, pasti keluarlah kita. Mati langsung. Ada. Makanya ibu tak perlu takut mati juga. Karena malaikat itu datang dua jenisnya. Ada yang datang menampar, ada yang datang lihatkan surga. Pasti ibu ingin keluar tuh. Nah itu kenapa masuk surga itu tidak pakai huruf jar. Karena tanpa batas. Termasuk tanpa batas waktu. Kalau dakhala ala, ibu kalau menemui pejabat, kan terbatas waktunya kan? Masuk penjara, apa selamanya di penjara Pak? Ada batasnya. Kalau masuk surga tidak ada batas waktu. Selamanya, yang kata selamanya itu pun tidak cocok juga karena tidak ada batas lagi. Makanya ibu kalau susah di akhirat tidak khawatir, kalau senang tidak khawatir. Karena mati lah dimatikan. Nanti ibu kalau sudah di surga, ini penduduk neraka, datanglah makhluk seperti kibas. Ditanyalah kepada penduduk surga, penduduk surga, tahu tak apa ini? Itulah al-maut yang mendatangi kami. Kan kematian mendatangi kita. Wajaat sakratul maut. Dia datang. Nanti ibu, Bapak Ibu kita ketika mati nanti ibu akan melihat wujud al-maut itu. Karena al-maut itu adalah makhluk allazi khalaqal mauta wal hayata. Jadi al-maut itu ciptaan Allah, makhluk.
Makanya dia mendatangi kita. Ya. Nah, nanti penduduk surga, tahu tak ini apa? Ya, ini kematian dulu yang datang. Apa kata penduduk surga? Tolong matikan dia supaya kami tidak mati lagi di sini. Dibawa pula ke penduduk neraka. Tahu tak kalian ini apa? Apa kata? Ya Allah, itu kematian dulu yang datang ke kami. Jangan matikan dia supaya kami mati di sini. Kata penduduk surga, matikan dia supaya kami tidak mati di sini. Kata penduduk neraka, jangan matikan dia supaya kami mati di sini. Apa maknanya itu? Selama kematian itu belum dimatikan, kita akan tetap mati. Nanti ketika sudah surga semua, baru kematian itu dimatikan Allah. Baru tidak ada mati, tidak lagi binasa. Selesai. Itu kenapa masuk surga itu tanpa huruf jar. Udkhulul jannah. Tuh, ya. Kenikmatan juga tidak ada batasnya. Ibu kalau masuk ke restoran, ada batik kenikmatan tak sado yang si restoran tu dah makan kalau tu. Ya enggak? Banyak bana piti ibu tabali sado si restoran tu tak kata makan lu sadonya tu. Enggak betul? Atau jangan makanan banyak piti seketik tak bawanya. Dah. Kalau ibu sudah masuk surga, kenikmatannya yang kita masuk itu tidak ada lagi batas. Makanya ibu makan tanpa kenyang. Makanya di surga tu kenikmatan buah-buahan tu kata Nabi kalkilal segadang gunung. Rambutan segadang gunung Merapi. Gitu. Salak segadang gunung Kerinci. Lansik segadang gunung Talang. Pokoknya kurang kuat. Gitulah. Karena makan saja, tidak ada kenyang. Tidak bencik le ibu ya. Oh, tak ada lansik surga bencik le ibu. Kenapa? Karena bila hudud tanpa limit, tanpa batas. Itu kenapa ketika penduduk surga masuk surga itu tanpa ada huruf jar. Udkhulul jannah. Tapi ada syaratnya ibu ya. Syaratnya apa? Dia mati dalam keadaan baik. Tayyib ya. Kan syarat dia di surat An-Nahl tadi apa syaratnya ibu? Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Persoalannya di sini nih Bu. Ibu matinya, kita matinya ini enggak tayyibin enggak? Kalau tayyibin itulah yang akan kita alami. Kalau enggak tayyib ya enggak bisa. Ya. Nah, untuk mati tayyib itu perlu usaha. Untuk mati tayyib itu perlu usaha. Enggak bisa enggak diusahakan Ibu. Kalau di mana mati, kapan matinya, apa sebab matinya, itu tunggu sajalah. Tapi apakah kita mati baik atau tidak, kita yang merancangnya Ibu. Kita yang mengusahakan. Nah, biasanya gini Ibu, ibarat kayu, kalau condongnya ke barat dari ketek, rabahnya robohnya ke barat. Kalau condong ke timur, dia robohnya ke timur pula. Manusia begitu pula Ibu. Kalau kecenderungannya kepada yang baik, pasti akhir hidupnya baik. Percayalah Ibu. Kalau kecenderungannya maksiat, dia akan mati di tempat maksiat. Orang yang suka bampuk berjudi, dia mati di meja judi. Yang suka wanita haram, dia akan mati di lokalisasi atau minimal di penginapan-penginapan. Kan pernah ada kemarin saya pernah baca seorang bupati ya meninggal di kamar hotel bersama pelacur ya. Ya karena memang kebiasaannya mungkin begitu selama ke dinas-dinas luar. Allah tunjukkan matinya di sana bersama pelacur. Jadi Bapak Ibu, kalau mati baik itu sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Kenapa? Ibu Bapak biasakan saja kepada kebaikan-kebaikan, nanti kita mati di situ. Ibu kalau biasa datang ke pengajian, mudah-mudahan mati di sini. Kalau mati di sini apa yang lebih hebat dari itu Ibu? Ibu sedang diampuni dosanya. Rahmat Allah sedang diturunkan. Allah sedang menyebut-nyebut nama kita. Malaikat sedang membangga-banggakan nama kita. Kita mati dalam keadaan begitu, apa yang lebih indah dari itu? Ya itu. Itu makanya ibu-ibu, kalau ada pengajian-pengajian datangilah. Mana tahu mati di situ. Selesai. Alhamdulillah. Ya kalau begitu keadaannya kan alhamdulillah Ibu. Pasti tayyib.
Karena ada hadis Nabi, hadis Muslim itu, ada seorang pergi umrah, lalu dia jatuh dari kudanya, meninggal dunia. Apa perintah Nabi kepada para sahabat? Kafinuhu bisaubai. Jangan ganti kainnya, kafankan dia dengan baju yang sedang dia pakai. Itu perintah Nabi begitu. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena nanti di hari kiamat dia akan tampil beda. Dia akan datang menghadap Allah dengan bangga bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Tuhan, saya telah datang menemuimu ya Tuhan. Makanya yang mati pergi haji, yang mati pergi umrah, kalau tidak pulang dia pergi haji, mati dia di sana, sudah. Dia akan datang menghadap Allah nanti mulabbiyan, kata Nabi. Kenapa? Pasti matinya baik. Kan di tanah haram ibadah, pasti mati baik. Itu makanya kata Nabi, jangan ganti bajunya. Pakaikan baju yang melekat di badannya itu, yang ihram itu. Kadang-kadang menghadap Allah dengan keadaan bertalbiyah. Maka bersyukur ibu kalau ada suami, keluarga, orang tua mati pergi haji, pergi umrah, bersyukurlah. Ya, itu mati baik. Karena itu hadis Sahih Muslim begitu. Ya. Atau dia mati dalam ketaatan seperti ini, salat, puasa, dia mati dalam keadaan puasa. Karena begini ibu. Ibu kalau sedang salat mati, apa kata Allah? Aqimis salata tarafan nahar wa zulafan minal lail. Itu baca di surah Hud ayat 114. Ibu kalau salat, begitu ibu takbir Allahu Akbar, los semua dosa langsung. Ini bacalah di surat Hud, surat 11 ayat 114. Ya. Surat Hud 114. Ibu kalau mati, kalau salat mati, takbir itu sudah los semua dosanya. Karena semua dosa-dosanya dengan salat tadi hilang. Maka kalau ada orang yang mati, saya pernah lihat ibu, ada orang meninggal jadi imam, ruku tersungkur ibu, meninggal. Saya dapat kabar di kampung saya itu di Morolabu ibu, ada masjid raya pasar Morolabu yang lama itu. Itu imamnya meninggal sedang salat Isya. Imamnya jadi imam. Ya, sedang salat Isya katanya, lalu duduk tahiyat awal itu dia lama tidak berdiri ibu. Orang lagi lisah apa kau nak tagak. Akhirnya dia tersungkur di tempat sujudnya itu, lalu digantikan oleh imam sampai selesai, udah meninggal di sana. Masya Allah ibu, meninggal dalam keadaan sujud. Dan kita iri dengan orang seperti itu ibu. Ya. Iri kita, kenapa tidak kita? Gitu. Yang dimatikan Allah di tempat-tempat rahmat Allah sedang tercurah itu. Karena dosanya sedang diloskan oleh Allah, habis semua. Gitu. Makanya ibu kalau puasa, apa janji Nabi? Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan perhitungan, diampuni semua dosanya. Makanya di malam takbir itu ibu, seperti hari kita dilahirkan ibu, kita tidak begitu? Makanya ibu kalau mati di malam takbir itu, los ke surga tu. Maka berdoa ibu kalau bisa mati malam takbir. Tu orang kerayu, Ustaz, rayu biarlah orang rayu, orang mati mah. Jangan dipikir orang rayu tu, tak urusan awak, orang rayu tu, rayu suruh kena rayu lah. Saya kalau kadang pulang ibu, kalau sudah sembahyang rayu tu, aku pulang tu, aku besok khutbah, kalau pulang sudah sembahyang rayu tu, itu kadang-kadang di jalan tu saya menemukan ada orang meninggal dunia. Kemarin, lebaran kemarin itu kepala sekolah saya di Sanawiyah. Saya pulang, beliau meninggal dunia di hari raya, hari lebaran itu. Beliau meninggal dunia. Pas hari lebaran itu, meninggal dunia. Di malam takbir itu meninggal dunia. Kalau begitu, kan dia seperti dilahirkan ibunya. Apalagi? Kan kata Allah begitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah tenang, yang sudah bersih, irji'i, pulanglah, pulang. Fadkhuli fi ibadi, udah bergabunglah dengan hamba-Ku di sini. Fadkhuli jannati, gitu dah. Masuklah ke surga-Ku. Itu. Nah, itu tayyib namanya itu. Atau mati dalam itu tadi, kalau ibu pergi haji, kan gini, ibu kalau pergi umrah, apa janji Nabi? Orang kalau pergi umrah, diampuni semua dosanya antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya. Tidak begitu ya? Ibu kalau pergi haji, ada ibu tidak mati pun pulang seperti hari kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dilahirkan ibunya. Mati, surga langsung karena sudah bersih. Itu yang disebut tayyibin. Kalau dia sudah tayyibin matinya, para malaikat menyambutnya dan berkata udkhulul jannah, tanpa ada huruf jar.
Masuk surga tu tanpa ada huruf jar. Itu. Kan tak payah lu masuk surga ibu tu. Ya, mudahnya. Itu. Ada pertanyaan dulu? Ini jalan 11 Bapak Ibu. Ibu-ibu, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Kan otomatis dia ke umrah dalam waktu yang panjang atau banyak. Nah, bagaimana kita menghukum orang itu hapus dosanya? Bagaimana ciri-cirinya itu Pak Ustaz? Sehingga kita itu melakukan itu betul sesuai dengan janji Allah. Nah, kalau niat, kalau hati kan kita tidak bisa mengukur Ibu. Yang jelas ini kasus ada sahabat pergi umrah, dia jatuh dari kendaraannya dan meninggal dunia. Kata Nabi, pakaikan kafan bajunya. Karena dia akan spesial datang menghadap Allah nanti. Dengan kata labbaik Allahumma labbaik. Itu artinya semua orang tanpa kecuali. Yang pergi umrah, yang pergi haji, andai dia meninggal dunia, maka tayyibin sudah tayyibin. Ya. Karena haji dan umrah itu tidak mudah Ibu. Perjalanannya jauh, uang habis, bekal banyak, dan kita mengorbankan harta yang paling kita cintai, puluhan juta, ratusan juta. Wajar kan? Surga, apalagi payahnya di sana kok musim dingin, panasnya kok musim panas. Wajar kan dosanya digugurkan? Semua ada batasnya Ibu. Apakah dia petugas, apakah dia peserta atau jamaah biasa, sama. Semua yang berniat karena Allah datang ke sana, memenuhi panggilan Allah, kalau mati, loss. Jadi satu lagi Ustaz, seperti tadi ada wanita, kita ada mahasiswa yang masuk neraka, sementara ada yang bertobat, orang yang sedang bermaksiat, tapi dia sebelum bertobat kan dia masuk surga juga Ustaz. Gimana itu? Yang ahli maksiat, tobat itu berlaku sebelum nyawa ketenggorokan Ibu. Allah masih menerima taubat seorang hamba malam yatagargar, sebelum yatagargar nama itu. Ibu kalau orang mati, dak tata angoknya bagaruh. Angok bagaruh tu yatagargar namanya itu. Kalau bunyi itu tutup. Karena ini tidak ada lagi nih. Nyo taubat Ibu salamuku masih ada doa. Tapi kalau mulai kalem pemandangan, tobat dapat mulai tu. Ya, mudah-mudahan kini ko Ibu masih terima tobat ko. Ya, tapi kalau bagaru ango ndak le tu. Lah kapai lah mulai tu. Nah, tu makanya tobat itu jangan ditunggu sore. Apa kata Nabi? Iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan tunggu tobat di sore hari. Karena belum tentu kau melihat matahari terbenam di sore hari. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan menunggu tobatnya di pagi hari. Belum tentu kau bangun di pagi hari. Makanya Ibu Bapak inilah, Ibu habis assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang pertama diajarkan Nabi itu Ibu? Istighfar, astaghfirullahalazim. Itu dah, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa istighfar? Itu Ibu jangan tunda, boleh jadi Ibu dalam salat tadi berdosa. Ibu nang ceramah kini ko bisa jadi Ibu berdosa ko. Kadang membisik-bisik ambo okay? Iya. Bisa jadi dia di belakang tu. Dan ustaz ko kadang-kadang malih dia salah panjang saya ibu-ibu urinya dia. Apa-apa ko nyupa manang tarui saya. Itu Ibu istighfar tu, makanya habis ceramah ada doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itu habis ceramah istighfar, dah habis maksiat lah Ibu, apalagi habis maksiat. Apa ndak hebat itu Ibu? Habis salat Ibu istighfar, habis mendengar ceramah istighfar. Ambo pun istighfar ceramah. Kenapa? Boleh jadi mungkin ada keceplosan ambo. Mungkin kata-kata ambo terpeleset dan tu mungkin tak disenangi telinga orang. Maka saya pun beristighfar setelah berceramah itu. Maka baca doa kafaratul majlis namanya.